jodoh gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa hari ini kita sudah berada pada tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah. Hari ini jangan sampai sama dengan hari-hari yang sebelumnya, karena orang yang merugi itu adalah yang hari ini sama dengan hari-hari sebelumnya, dan orang-orang yang celaka adalah hari ini lebih buruk daripada hari-hari sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 32 Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba kami, dan di antara mereka zalimul linafsihi, ada yang menzolimi diri mereka sendiri. Di dalam surah Fatir ayat 32 ada 3 model macam manusia. Yang pertama Allah katakan faminhum zalimul linafsi, ada golongan yang mereka melakukan zalim terhadap diri mereka sendiri. Yang namanya merugikan diri sendiri itu banyak. Salah satunya melakukan minuman-minuman alkohol yang menyuntikkan obatan-obatan adiktif yang membuat dirinya menjadi hancur kepada jurang kehancuran yang Allah murkai. Maka golongan pertama ini luar biasa. Dia tidak melakukan kewajiban sebagai seorang hamba dan banyak melakukan keingkaran. Di bulan Muharram dia jadikan untuk memasang sesembahan. Bulan Muharram yang harusnya dia banyak bersedekah, tetapi tidak dia gunakan untuk bersedekah. Dia masak bubur merah putih, kemudian bubur itu dia taruhkan di tepi jalan, dia taruhkan di perempatan jalan, karena di sini banyak orang yang kecelakaan. Dengan menaruhnya bubur ini, maka akan meredam orang-orang yang kecelakaan. Memasak bubur di bulan Muharram atau bulan Syuro diperkenankan. Memasak bubur di bulan Muharram, di bulan Syuro ini diperkenankan, silahkan. Tetapi yang jadi masalah adalah menzolimi diri sendiri, menyangka ada kehebatan, menyangka ada kekuatan yang dapat menolong dan memberikan kebaikan selain yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka ini bentuk daripada zalim terhadap diri sendiri. Di dalam surah Fatir ayat 32 ini ada kelompok yang menzolimi diri mereka sendiri. Hari ini hari Jumat, hari yang paling baik dari yang Allah ciptakan 7 hari. Tetapi ada orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Kenapa mereka menzolimi diri mereka sendiri? Yang harusnya hari Jumat ini penuh dengan keberkahan, mendapat pahala, tapi kadang-kadang sulit untuk menjaga konsentrasi diri kita untuk bagaimana seksama dengan khidmat mendengarkan rangkaian-rangkaian hari Jumat. Tapi tidak bisa dipungkiri letihnya kita di sawah, capeknya kita di jalan mencari nafkah, mencari makan buat anak istri di rumah. Tapi paling tidak jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menzolimi diri sendiri. Kelompok pertama kata Allah, zolimul linafsi, orang-orang yang menzolimi diri mereka sendiri. Lalu yang kedua, wa minhum muqtasid, ada kelompok yang pertengahan. Mereka tidak melakukan kesyirikan, mereka tidak melakukan minum alkohol, mereka tidak melakukan minuman yang dapat membuat akal mereka hilang, yang menyuntikkan zat-zat adiktif. Mereka melakukan kewajiban, melaksanakan sholat 5 waktu. Mereka juga mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Tetapi di samping itu mereka masih mengerjakan hal-hal makruh. Tetapi di samping itu mereka masih juga meninggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Padahal ini bulan Muharram, dari 12 bulan yang Allah ciptakan ada 4 bulan mulia. Satu di antara yang 4 itu namanya adalah Muharram. Andai kita mau saja mengamalkan sunnah-sunnah dan tidak meninggalkannya, ada satu puasa yang puasa itu andai dikerjakan yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang silam. Nama puasanya adalah puasa Asyura. Kalau tak bisalah puasa Asyura karena sudah lewat. Jatuh puasa Asyura itu tanggal 6 bulan Juli. Hari ini sudah lewat puasa Asyura. Tetap diperkenankan kata ulama, andai kita mau berpuasa, nama puasanya puasa Muharram. Niat kita sebelum azan subuh dikumandangkan sahur. Setelah makan sahur, maka kita berpuasa seperti berpuasa pada bulan Ramadan. Waktu berbukanya dikumandangkannya azan maghrib. Waktu batas terakhir makan sahur dikumandangkannya azan subuh. Dan orang-orang yang mau mengamalkan sunnah ini luar biasa. Pahalanya akan menghapuskan dosa 1 tahun yang silam. Tapi orang yang di pertengahan, wa minhum muqtasid, dia mengerjakan kewajiban kepada Allah. Dia sholat Jumat, dia sholat 5 waktu, tetapi masih enggan mengerjakan amalan-amalan sunnah. Inilah yang ketiga yang luar biasa, yang banyak orang yang tidak bisa melakukannya. Apa itu? Wa minhum sabiqum bil khairat. Golongan ketiga, sabiqum bil khairat, orang yang lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan. Akhlak itu diciptakan bukan di saat terjadi sesuatu dia diperintah, maka ciptaannya disebut akhlak, berasal dari kata kholako yang artinya tercipta. Akhlak itu yang spontanitas, andai terjadi dengan orang itu maka dia tanpa disuruh, itulah akhlak. Ada orang yang dalam kesusahan mau menyeberang, dari tadi mobil berlalu lalang tidak ada yang bisa menyeberangkan, maka datang seorang anak muda, tanpa diperintah, tanpa disuruh, dia seberangkan seorang nenek yang sudah tua renta. Itu disebut dengan akhlak. Seorang ayah melihat anaknya dalam kesusahan, dia rangkul, dia peluk anaknya, dia beri nasihat. Itu akhlak yang baik. Dan akhlak ini tercipta. Dan akhlak ini kalau senantiasa dia praktekkan di dalam kehidupannya, maka akan melekat di dalam kehidupannya. Dan golongan yang ketiga ini sulit untuk dilakukan. Tapi tidak tutup kemungkinan kita yang hadir pada siang hari ini tergolong daripada orang-orang yang sabiqum bil khairat,
yang lebih dulu melakukan kebaikan. Golongan ketiga, dia mengerjakan kewajiban kepada Allah. Dia sholat Jumat berjamaah, dia mengerjakan sholat 5 waktu, tapi juga mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi kita tak ingin termasuk kepada golongan kedua yang hanya mengerjakan kewajiban tapi enggan melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Apalagi sampai yang pertama, zalimul li nafsih, menzolimi diri sendiri. Tentulah kita menginginkan kepada Allah tergolong daripada golongan orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang sudah lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ingat, orang itu yang masuk surga bukan yang tak pernah melakukan kezaliman. Orang nanti yang masuk surga bukan yang tidak pernah melakukan suatu dosa, tetapi setelah ditimbang amal baik dengan amal buruk, yang paling banyak adalah amal baik. Dan amal baik inilah yang membuat timbangan beratnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangisan seorang pendosa itu lebih berharga daripada sombongnya ahli ibadah. Ingat, hari ini jangan pernah mengkerdilkan orang lain. Jangan pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Karena boleh saja kita terjerumus, terpleset masuk ke dalam neraka karena ahli ibadah itu sombong dengan amalan-amalannya. Tapi boleh saja seorang pendosa, seorang yang zalim, mereka bisa masuk ke dalam surga dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ini adalah bulan Muharram, bulan diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, bulan disembuhkannya penyakit Nabi Ayub alaihissalam, sampai tidak ada tubuh Nabi Ayub yang tidak dihinggapi oleh ulat. Saking penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub itu sangat berat. Dan luar biasa, Nabi Ayub Allah sembuhkan penyakitnya di bulan Muharram. Nabi Nuh berlayar dengan bahtera kapalnya, Allah selamatkan pada bulan Muharram. Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun di bulan Muharram. Nabi Yunus Allah selamatkan dari perut ikan Nun yang besar di bulan Muharram. Bahkan Nabi yang amat sangat mulia, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika hijrah ke kota Madinah, Nabi bertanya, hari apa ini? Kenapa para penduduk Madinah berpuasa? Lalu mereka bertanya, lalu berjawablah oleh mereka, hari ini adalah hari di mana Musa diselamatkan dan Fir'aun ditenggelamkan. Maka mereka berpuasa. Ternyata orang-orang Yahudi pengikutnya Nabi Musa berpuasa karena kegembiraan Musa diselamatkan pada bulan Muharram. Lalu kata Nabi, kita yang lebih berhak daripada mereka. Nabi yang mulia berpuasa di bulan Muharram, Nabi yang mulia yang dijamin surga berpuasa di bulan Muharram. Andai kita hari ini mencari makan, mencari nafkah, sempat-sempatkanlah untuk berpuasa, karena kita tak pernah tahu kapan kematian akan datang kepada kita. Kalau ada orang bilang kapan lagi sholat Jumat, wayahe, nunggu wayahe. Kapan lagi mau puasa, nunggu wayahe. Wayahe ini kapan? Apa nunggu ruh itu berpisah dari jasad? Dan ingat, mati itu tidak menunggu orang itu harus menjadi baik baru dia akan dicabut nyawanya. Kadang ada orang yang sedang mencuri, Allah cabut nyawanya. Sedang di arus tegangan tinggi, dia mengambil yang bukan haknya, diambil oleh Allah nyawanya. Dan andai ada orang yang hari ini rajin berpuasa, rajin beramal soleh, orang akan diwafatkan Allah dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang mati sedang membaca Quran, ada yang mati sedang dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan mencuri, ada yang meninggal dalam keadaan pesta minuman-minuman keras. Tetapi yang jelasnya kita berharap kepada Allah, jamaah yang hadir di Masjid Nur Sa'adah Peringgan adalah mati dalam keadaan husnul khotimah, mengucapkan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. وإلى المدينة
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radhanhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal. Khususan ya Allah jamaah salatul Jumat fi Masjid Nur Sa'adah Peringgan, fi Masjid Nur Sa'adah Peringgan, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzim yazkurukum wasaluhu min fadli utikum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.